sholat di masjid nggak khusyuk. Itu salah seperti itu. Justru Nabi mengajarkan untuk sholat di masjid. Kalau ada orang yang mengatakan sholat di masjid nggak khusyuk, berarti dia bertentangan dengan perintahnya Rasul. Orang yang bertentangan dengan perintahnya Nabi ya keliru, betul nggak Haji? Jadi sekarang saya mau tanya, apa utama mana kita dapat 1.000 sama 27.000? 27.000. Maka laki-laki usahakan nanti pulang dari sini ke rumah masing-masing makmurkan masjid, insya Allah. Ya, makmurkan masjid. Allah mengatakan innama ya'muru masajid Allah man amana bil wal yaumil akhir. Hanya saja yang dikatakan orang beriman adalah orang yang memakmurkan masjid. Itu Nabi mengatakan tadi dalam sebuah hadis yang mulia Allah tadi itu ya. Allah berfirman, ini Nabi mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yulazimul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau seandainya kalian melihat orang yang bolak-balik ke masjid, subuh berangkat, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib dan isya, maka kata Nabi, saksikan dia orang beriman. Suruh saksikan, kata Rasulullah, dia orang beriman. Berarti menunjukkan iman kita telah sempurna. Kalau buat perempuan bagaimana? Buat perempuan malah yang lebih utamanya di rumah. Boleh nggak sih kalau perempuan ke masjid? Boleh dalam fikih, selagi tidak menimbulkan fitnah. Kalau mau yang punya suami, izin sama suaminya. Dalam fikih disebutkan, Mas, Bang, ya boleh nggak kalau aku ke masjid? Boleh, dengan syarat jangan bersolek, jangan pakai minyak wangi, jangan terlalu berlebihan, kemudian jangan menimbulkan fitnah. Di antara menimbulkan fitnah tuh sengaja dia ke masjid tapi pengen digodain sama laki-laki. Itu nggak boleh kayak gitu, jadinya haram. Nah, maka hubungan kita yang pertama kali agar kita dekat dengan Allah, rumah tangga kita menjadi baik, kemudian keluarga kita baik, bagaimana perbaiki hubungan kita dengan Allah melalui sholat. Ini yang pertama. Tugas kita yang kedua adalah menjaga akhlak. Menjaga apa? Akhlak. Gini, Nabi mengatakan khoslatan la syai'an abdul minhuma. Ada dua perkara yang kalau manusia berpegang teguh dengan tersebut maka dia akan mendapatkan bahagia. Yang pertama, iman dia harus jaga. Yang kedua, wa khuluqin nas bihuluqin hasanin. Berbuat baik kepada sesama, apalagi kepada keluarga. Maka kita yang ada di sini, maka kita harus saling menjaga akhlak. Jangan diomongin. Ya wajar kalau dalam keluarga ada salah pahamnya, apalagi ibu udah nggak ada. Jangan sampai ketika ibu sudah nggak ada, maka kita malah pisah, kumpul malah susah. Nanti kalau seandainya bapak nggak ada juga, jangan sampai kita bercerai-berai. Terus juga ukhuwah kita nih sebagai kerabat kita nih, karena akhlak yang paling baik adalah menjaga ukhuwah antara kerabat. Nah, apa tugas kita sekarang nih sebagai anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Nah, yang sudah meninggal dunia kita doakan. Kita doakan kalau bisa dalam sujud terakhir. Ya, boleh kok menambahkan doa dalam sholat. Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Imam Nawawi dalam Al-Azkarnya menyebutkan ada seorang sahabat ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dia mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wanil mutakallim anifan falamma faraqa minas sholati. Ketika selesai dari sholat, Rasulullah menghadap ke belakang, kata Nabi, wanil mutakallim anifan, hey, siapa tadi yang mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi? Sahabat itu takut disalahin. Nabi ulang lagi, siapa tadi yang mengucapkan tadi kalimat yang tadi? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aku melihat 33 malaikat turun dari langit mencatat kebaikan kamu. Padahal itu doa nggak diajarkan oleh Nabi. Itu doa tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi Nabi mengiyakan. Nabi diamnya Nabi berarti menunjukkan kebolehan. Apalagi Nabi sampai mengatakan, aku melihat 33 malaikat turun dari langit mencatat kebaikan kamu. Nah, para ulama dalam Al-Azkar Imam Nawawi menyebutkan bolehnya kita menambah doa dalam sholat. Bahkan disebutkan lagi oleh para ulama, kalau seandainya doa itu mutawatir dari Rasulullah, maka boleh diucapkan. Kalau seandainya tidak mutawatir dari Nabi, maka boleh diucapkan tapi tidak terdengar.
dalam hati, atau enggak diucapkan begini. Misalnya kita mau doakan ibu nih dalam sujud terakhir kita. Nah, seperti itu. Jadi boleh, ya. Maka Nabi mengatakan, "Fa'aksiru du'a bis sujud." Perbanyak doa dalam sujud. Ibu kita udah nggak ada nih. Apa nih sekarang nih yang harus kita perbaiki dulu kita waktu ibu kita masih ada, kita durhaka kepadanya. Masya Allah, pintu surga kita sekarang sudah nggak ada. Ada seorang tabi'in namanya Abu Hasan Al-Basri. Abu Hasan Al-Basri disebutkan dalam Hilyatul Auliya. Kitab Hilyatul Auliya itu ada 7 jilid, Pak. Disebutkan. Jadi beliau ini ulama besar, pimpinan tabi'in. Satu masa orang tuanya meninggal dunia, ibunya. Seakan-akan ketika ibunya meninggal dunia, beliau ini kayak orang gak punya agama. Nangis. Wah, teriak-teriakan. Sehingga murid-muridnya, dan Abu Hasan Al-Basri ini kalau batuk, Pak. Kalau batuk, beliau ini kalau duduk di majelis, maka seluruh kota Basrah akan yarhamukallah. Oh, berarti Abu Hasan Al-Basri sudah batuk. Saking makbulnya indallah. Satu masa ketika ibunya wafat, beliau ini nangisnya kayak bukan ulama. Biasanya kan kalau ulama tenang bawaannya, benar. Akhirnya ditanya, "Syekh, kenapa antum nih ketika ibu antum wafat, antum nih kayak orang gak punya agama?" Abu Hasan mengatakan, "Aku menangis bukan karena wafatnya ibuku." Apa beliau katakan? "Aku menangis karena hari ini pintu surga tertutup untukku." Hari ini pintu surga tertutup. Maka teman-teman yang masih ada ibu atau orang tua di sini, baiklah kepadanya. Sebelum penyesalan datang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, ketika kalian jaga iman kalian, maka kalian harus apa? Ihsana bil walidaini ihsan. Berbuat baik kepada orang tua. Ketika Nabi naik ke atas mimbar khutbah Idul Fitri, di tangga pertama Nabi mengatakan amin, Bang. Di tangga kedua Nabi mengatakan amin. Di tangga ketiga Nabi mengatakan amin. Nabi nggak pernah sebelumnya seperti itu. Setelah selesai sholat Idul Fitri, para sahabat datang kepadanya, "Ya Rasulullah, apa makna amin dari yang kau tadi ketika engkau naik ke atas mimbar?" Nabi meneteskan air mata. Rasulullah mengatakan, "Celaka bagi umatku yang pertama, apabila datang kepadanya bulan Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa." Selesai. Karena ini bukan Ramadan. Yang kedua, celaka bagi umatku apabila disebut namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Yang ketiga Nabi diam. Apa ya Rasulullah? Yang ketiga, celaka bagi umatku apabila orang tuanya masih ada, sudah tua, tetapi tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Maka anak-anaknya Pak Haji Sabeni, sekarang yang tinggal ada nih, masih ada nih, kunci surga nih Bapak. Harus kita berbuat baik sama Bapak. Nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat menjelang wafatnya. Kemudian didatangkan ibunya, "Ya Rasulullah, anak saya ini susah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana ini ya Rasulullah?" "Maafkan," kata Rasulullah. "Nggak bisa ya Rasulullah." "Ya udah kalau gitu saya ambil kayu bakar aja untuk bakar dia." "Ya, ambil kayu bakar aja untuk bakar dia." "Jangan ya Rasulullah." Akhirnya udah maafkan. Ada satu masalah yang ibunya sakit hati, tapi karena ini perintahnya Nabi udahlah dimaafkan. Yang enak itu kita yang meninggal duluan, bukan orang tua kita. Kenapa? Kalau kita meninggal duluan, bapak ibu tinggal ngomong, "Nah, Dek, Bang, Kak, lu udah gua maafin." Enak, selesai masalah. Tapi kalau misalnya orang tua yang meninggal duluan, kalau pas kita lagi ada salah sama beliau dan beliau kita belum sempat minta maaf, maka kita akan celaka terus selama-lamanya. Maka dari itu, keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak kita yang terbaik pertama kepada kedua orang tua kita. Kalau ibu sudah tidak ada, maka doakan ibu. Insyaallah ya. Ya, idza mata ibnu Adam in qatat amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amal yang dia kerjakan, terputus.
Yang ada 3, kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi. Nah, yang ketiga apa? Au waladin sholihin yad'u lahu. Yang ketiga anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ibu ini sekarang senang. Alhamdulillah, lagi dapat paket kata malaikat. Terus siapa nih? Sekarang anak-anak ibu semuanya ada perkumpulan pengajian. Masya Allah, gimana senangnya kita kalau dapat paket. Assalamualaikum Bang Raham, ini rumahnya Pak Raham ya? Iya, ini ada paket Pak. Senang banget gak? Senang. Padahal itu duitnya dari kita belanja. Alhamdulillah udah nyampe. Nah sekarang ini kita Masya Allah kumpul-kumpul di sini, maka kebaikan yang kita buat di sini pasti akan diterima oleh ibu kita dalam kubur. Menjadikan Insya Allah kuburnya ibu menjadi terang dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua akan menyusul. Amin. Ya, kita semua akan menyusul ibu. Antri lagi. Nah, kematian tuh nggak mikir kepada siapa aja. Kemarin baru ada siapa tuh yang meninggal dunia kecelakaan di Tol Jombang itu, ya kan? Niatnya pengen kerja ke Jombang, tapi niatnya pengen kerja ke Surabaya. Qadarullah Ijrail di Jombangnya udah, ketika di Jombang udah datang. Bener nggak? Maka persiapkan diri kita untuk mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang kepada kamu kematian, maka nggak bisa diawalkan, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Kalau kita memundurkan, artis kemarin akan mengatakan saya masih punya anak baru mau 1 tahun, nanti dulu deh. Tapi sayang kematian tuh nggak mikirin begitu. Bener nggak? Pak Haji yang 72, alhamdulillah Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umur. Berapa banyak mungkin teman-temannya Pak Haji punya anak meninggal dunia, betul nggak Pak Haji? Iya. Jadi kematian itu akan datang kapan saja, kepada siapa saja, dan di mana saja. Maka kata Nabi, orang yang cerdas adalah al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan kehidupan setelah mati. Kalau kita hidup di dunia paling 63 sampai 70 tahun, 80 tahun. Ibu kemarin berapa? 67. 67 selesai. Kalau akhirat itu nggak ada hitungannya, selama-lamanya. Kalau seandainya Bang Lahami pengen pergi ke kampung seminggu, maka dia harus mempersiapkan duit untuk seminggu. Harus, kalau bisa harus lebih. Kenapa? Nanti ketemu keponakan di sana, harus ngasih. Kalau seandainya Bang Lahami pengen pergi ke kampung, dia nggak menyiapkan duit, kira-kira bagaimana? Sampai kampung atau enggak? Nggak sampai. Mungkin kalaupun sampai, nanti di sana dia malu. Aduh, padahal kan gue tinggal di Jakarta. Tapi masa ya gue nggak bisa ngasih duit ke ponakan-ponakan? Nah, begitu pun kita untuk berjumpa dengan Allah. Allah nggak minta harta kita kok. Allah nggak butuh sama harta kita. Bener nggak? Allah as-samad. Semua orang bergantung kepada Allah. Allah ar-razzaq. Semua orang dikasih rezeki sama Allah. Allah al-malik. Allah nggak butuh sama harta kita. Ya, kata Allah ngapain? Allah mengatakan ayyuhannas antumul fuqara. Antum nih fakir, kata Allah. Jadi dunia yang kita miliki itu bukan milik kita, itu titipan. Belum ada ceritanya orang yang tinggal di dunia punya. Dia bawa sampai mati, ada nggak? Kaya miskin ketika mati tetap masuk ke dalam liang lahatnya pakai kain kafan. Udah itu aja. Emas dia berkilo-kilo juga tak akan dibawa. Maka orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan kehidupan setelah mati. Imam Syafi'i mengatakan orang cerdas itu ada 3. Ada berapa? 3. Ini oleh-oleh nanti buat pulang nih, buat masukkan ke dalam hati, tulis dengan tinta emas biar kita nikmati terus. Yang pertama, man tarokat dunia qabla an tatrukahu. Yang pertama kata Imam Syafi'i, orang yang cerdas itu meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Tahu nggak? Maksudnya gini, kita kerja dunia boleh, silahkan kerja dunia. Islam nggak mengajarkan untuk meninggalkan dunia. Tapi Nabi mengajarkan i'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abada. Ketika kamu hai Lahami, kata Rasulullah, kamu kerja dunia, kamu seakan-akan merasa hidup selama-lamanya. Tapi ketika akhirat, wa'mal li akhiratika wa'mal